Kepala sekolah memanggil seorang gadis kecil datang. Gadis kecil dalam gaun itu berjalan di depan layar TV yang penuh dengan gambar. Yeondo juga sangat terkejut. Kepala sekolah menunduk. Perlahan menyesuaikan pakaian Yeondo. Dia mendorong kepala sekolah menjauh. Lari secepat mungkin keluar. Bingung dan lari ke toilet. Dia duduk menggigil dan ketakutan di toilet. Tidak berani mengeluarkan suara. Sampai lampu menyala. Dia menutup mulutnya erat ketakutan. Ada sepasang sepatu kulit berjalan di luar. Kepala sekolah memeriksa setiap kamar satu persatu. Ketika dia menemukan kamar di mana Yeondo bersembunyi, dia tidak bisa menahan air matanya yang terus jatuh. Tapi dia bersikeras untuk tidak mengeluarkan suara. Ketika melihat kaki itu telah keluar, dia pikir kepala sekolah sudah pergi. Tapi sebuah kepala perlahan menyembul dari atas. Malapetaka ini sulit untuk dihindari. Sampai pria bajingan itu membuka pintu. Dia memulai perilakunya yang tidak manusiawi. Dia menangis keras. Bahkan hal-hal ini tidak dapat membangunkan hati nuraninya. Lihat Yeondo tidak patuh. Dia meletakkan tangannya di pintu. Dan menendang gadis itu. Dia melepas celana dalamnya. Bersiap untuk melakukan kejahatan. Apakah ada orang di dalam? Melihat seseorang mengetuk pintu. Kepala sekolah segera memberangus mulut Yeondo. Biarkan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tepat pada saat In Ho hendak membuka pintu, seorang penjaga di dekatnya menghentikannya. Adalah guru seni baru datang. Dia pasti tidak bisa memahami situasi di sini. Para siswa di sekolah Gwangju Inwa ini, semua anak tuli. Mereka sering membuat suara aneh. Setelah mendengar penjaga berkata begitu, In Ho tidak banyak peduli lagi. 3 siswa melarikan diri dari sekolah. Tapi hal yang tak terduga adalah, polisi mengirim mereka kembali. Dia melihat uang yang diberikan kepala sekolah kepadanya. Tidak bisa menahan kegembiraan di hati. Tawa gembira 2 orang. In Ho masuk dengan sebuah tas uang. Karena pekerjaan ini, ibunya harus menjual rumah untuk menyuap kepala sekolah. Lihat In Ho seperti itu. Polisi mengundangnya untuk minum bersama ketika dia punya waktu luang. Setelah polisi mengirim anak-anak kembali ke sekolah, wali kelas mulai memukuli mereka. Min Suah, sangat tidak sopan. Ketika Anda melihat saya seperti ini. Dia meraih leher anak laki-laki itu. Langsung tampar dia. Berdiri diam, berdiri diam. Saya sudah mengajari Anda, bukan? Menghadapi kekerasan seperti itu, guru-guru ada di dalam ruangan. Tidak ada yang mengambil tindakan untuk menghentikannya. Sampai dia melihat Min Su dipukuli. Dia menanyakan alasan dari wali kelas. Tunggu sebentar ya. Mendengar dari wali kelas bahwa kemarin, anak laki-laki yang memimpin bersama dengan 2 siswa perempuan lainnya melarikan diri dari asrama. Sampai kepala sekolah menemukan wali kelas. Rasa sakit Min Su sementara berakhir. In Ho menemukan seorang gadis kecil di antara mereka untuk dikonfirmasi. Menemukan dia sedang duduk di jendela. Setelah berhasil menyelamatkannya, gadis kecil ini takut bersembunyi di sudut dinding. In Ho melihat bahwa dia tidak ingin bicara. Dia berbalik dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba, anak itu memeraih baju In Ho. Di bawah bimbingan anak itu, mereka berdua pergi ke ruang cuci di ruang bawah tanah. Di ruang cuci ini, manajer asrama memukuli dan menganiaya siswa lain. Dia juga mengatakan kata-kata kasar. Semoga dia bisa mengerti situasinya dengan jelas. Saatnya untuk meninggalkan sekolah sekarang. Siswa-siswa akan dikelola olehnya. Guru bodoh dari Seoul. Benar-benar orang cerewet. Melihatnya begitu boros, In Ho langsung menyebut nama temannya yang seorang jaksa untuk menakut-nakutinya. Pada titik ini, dia baru menyerah. Biarkan dia membawa siswa yang dipukuli sampai pingsan ke rumah sakit.
Menghadapi dengan situasi seperti itu, pertama-tama dia menelepon Yojin di pusat hak asasi manusia. Awalnya berniat untuk memberitahu orang tua Yeondo. Tapi anak ini kehilangan orang tuanya sejak kecil. Telah kehilangan orang tuanya untuk diandalkan. Di kantor kerja, sepasang saudara dekan dan kepala sekolah ini berpura-pura baik untuk bertanya tentang situasi Yeondo. Pada saat yang sama menegur keras perilaku manajer asrama. Sampai akhir, dia baru saja mengungkapkan tujuan aslinya. Tapi, di rumah sakit mana? Dalam perjalanan pulang kerja, In-ho menerima telepon dari Yojin. Mereka harus bertemu untuk membahas tentang Yeondo. Di restoran, In-ho baru tahu apa yang Yeondo alami. Gadis kecil itu dilanggar dan dipukuli oleh kepala sekolah. Untungnya, dia terlalu muda. Baru bisa bertahan hidup. Menurut apa yang dia katakan, yang diperkosa tidak hanya sendirian dia. Dan pelakunya bukan hanya satu. Ketika mendengar ini, In-ho tiba-tiba menyadari. Dia mengungkapkan lokasi rumah sakit tempat Yeondo dirawat. Tunggu sampai mereka berdua pergi ke rumah sakit. Tidak ada yang tersisa di kamar rumah sakit lagi. Tepat ketika dia akan berlari keluar, tiba-tiba Yojin mendengar isakan. Yeondo sedang bersembunyi di lemari. Jadi baru bisa lolos itu semua. Di pusat hak asasi manusia, gadis kecil duduk di depan kamera. Gunakan bahasa isyarat untuk menggambarkan perilaku garansi prinsipal. Di kamar kepala sekolah, guru wali kelas terus-menerus memukuli Min-soo. Setiap tamparannya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Suara pukulan memekakkan telinga. Namun, kepala sekolah bisa duduk di sebelahnya dan dengan tenang membaca koran. Min-soo tidak bisa menangis. Bocah itu hanya bisa menderita dan menelan air matanya kembali ke dalam. Berdiri. Mengapa Anda berbaring di sana? Bangunlah. Guru kelas sedang mengajukan pertanyaan. Kemana perginya kedua gadis yang pergi untuk melaporkan itu? Tapi anak itu bisu. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Wali kelas melihat itu. Dia mengambil buku dan memukuli bocah itu berulang kali. Perasaannya masih belum cukup kuat. Dia berdiri. Langsung menggunakan kekuatan untuk menendang tubuh Min-soo. Pak Park juga sudah tua, bukan? Murid-murid Anda tidak lagi takut kepada Anda. Karena ingin membuktikan bahwa dirinya masih sangat kuat. Dia mengambil tongkat golf kepala sekolah. Pak Park. Di sini adalah kantor kepala sekolah. Pikir hati nurani kepala sekolah yang telah bangkit. Dia hanya takut kamarnya kotor. Untuk mengejar guru wali kelas untuk menemukan tempat lain yang tenang. Pintu kamar dibuka. In-ho menunggu telah lama. Kekerasan di dalam ruangan. Dia juga mendengarnya dengan jelas. Pot anggrek ada di tangannya. Sebagai hadiah yang dia bawa untuk diberikan kepada kepala sekolah. Wali kelas tersenyum lembut. Segera membawa Min-soo melewati In-ho. In-ho tidak tahu apa yang harus ditanggung bocah itu. Tapi dia tahu. Hal ini baginya adalah siksaan seperti neraka. Kepala sekolah sedang duduk di ruangan. Kepala sekolah melambai ke In-ho. Aku mendengar suara langkah kaki semakin jauh. In-ho akhirnya mulai bertindak. Kerikil jatuh ke tanah. Matanya menjadi bertekad. Setelah mengosongkan semua kerikil di dalam pot, ada air mata di wajahnya. Lari mengikuti. Sungguh kuat. Dia memukul kepala wali kelas. Di mata menyedihkan Min-soo, In-ho akhirnya menemukan jawabannya. Di depan kamera, anak laki-laki itu menceritakan tentang saat-saat dia dilanggar dan dipukuli. Guru wali kelas menggunakan alasan peduli siswa. Bawa pulang kedua bersaudara itu untuk memandikannya. Dan tindakan selanjutnya, saya bahkan tidak berani mengatakannya dengan jelas. Melihat wajah Min-soo tidak puas, segera menendangnya di sudut ruangan dan menguncinya. Setelah pintu ditutup, dia mulai melakukan perilaku kejinya. Setelah dia mendorong mengetuk pintu tanpa hasil, bocah itu segera menggedor jendela ventilasi.
Guru wali kelas merasa kesal. Segera membuka pintu. Terlalu berisik. Sudah kubilang jangan berisik. Kamu sangat keras sehingga aku tidak bisa berkonsentrasi. Dalam pemukulan wali kelas, adiknya akhirnya mogok. Sementara dia dipukuli sampai pingsan. Sampai dia bangun. Menemukan bahwa adiknya telah menghilang tanpa jejak. Keluar untuk memeriksa. Guru itu juga mengikuti pergi keluar. Min Suah. Hari berikutnya, anak laki-laki itu menerima kabar bahwa adiknya telah meninggal. Dan orang-orang itu mengatakan bahwa anak itu bunuh diri di rel kereta api. Tapi Min Su tahu, itu karena wali kelas membunuh adiknya. Ambil tuduhan dari anak-anak. Dia mengambil video itu. Dan mulai melaporkannya kemana-mana. Pertama dia pergi ke Departemen Pendidikan setempat. Dan mengusulkan pemberhentian kepala sekolah. Menghukum para penjahat itu. Tetapi pemimpin Departemen Pendidikan mengatakan bahwa pelanggaran terjadi sepulang sekolah. Ini tidak di bawah kendali mereka. Jadi dia lebih baik pergi ke balai kota untuk mengadu. Tapi Yojin baru saja datang ke sini dari balai kota. Agensi terus mendorong satu sama lain untuk disalahkan atas masalah ini seperti sepak bola. Ini benar-benar membuat marah Yojin. Hai wanita tua ini. Para siswa di sekolah sedang disiksa. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Itu balai kota. Menghadapi tuduhan Yojin, polisi ini bertindak seperti itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dari awal sampai akhir. Bahkan tidak melihatnya sekalipun. Kapten regu polisi ini menerima sejumlah besar uang dari kepala sekolah beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana dia bisa berbicara untuk mengambil kembali hak-hak siswa? Untungnya, rekan Yojin dapat menghubungi stasiun TV. Mereka sangat bersedia untuk menyiarkan ini. Ketika siswa-siswa muncul di televisi, hal yang disebut keadilan akhirnya tiba. Polisi Cha, seperti ini apa yang Anda lakukan?